Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen disk. Manajemen disk. Pengertian disk. Disk merupakan pelarti I/O yang penting pada sistem komputer dan berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Disk digunakan sebagai penyimpanan utama adalah disk cakra magnetis. Subbab ini membahas secara khusus mengenai struktur pengamatan, mekanisme pengaksesan, serta pengorganisasian disk. Struktur disk. Disk secara fisik memiliki struktur 3 dimensi yang terdiri atas silinder, track, dan sektor. Seperti pada gambar 7.1, secara fisik disk cakra magnetis terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal. Kedua sisi atas dan bawah dapat ditulis data, kecuali permukaan cakram paling atas dan paling bawah. Setiap sisi cakram terdiri atas alur melingkar atau track. Selanjutnya, pengertian dari bootstrap dan booting. Bootstrap adalah boot atau booting dalam perangkat keras, berarti proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi. Proses boot ini dikenal dengan 2 cara, yaitu warm boot dan cold boot. Warm boot berarti mengaktifkan kembali tanpa harus dimatikan terlebih dahulu, misalnya dengan menekan tombol reset atau memencet sekaligus tombol CTRL plus ALT plus DEL pada sistem operasi disk operating system, bisa disingkat DOS. Selanjutnya, bad block adalah satu atau lebih sektor yang cacat atau rusak. Kerusakan ini dapat diakibatkan karena kerentanan disk jika sering dipindah-pindah atau kemasukan benda asing. Mekanisme penanganan disk. Operasi disk merupakan operasi khusus yang hanya dapat dilakukan oleh rutin sistem operasi. Aplikasi atau proses penggunaan melakukan operasi disk dengan melakukan sistem call terdapat sistem operasi. Pemanggilan ini akan menghasilkan suatu disk request secara lengkap. Mekanisme penerimaan permintaan operasi disk. Disk request adalah sebagai berikut. Ketika suatu proses membutuhkan transfer data atau ke disk, maka proses akan memanggil sistem call sistem operasi. Kedua, sistem call akan memicu sistem operasi memblok proses bersangkutan karena operasi I/O disk akan memakan waktu. Disk request akan ditangani oleh device drive yang sesuai dengan peranti I/O yang hendak diakses. Ketiga, device drive disk akan memeriksa status disk. Jika disk sedang sibuk, maka disk request akan diantarkan pada antrian disk bersangkutan. Keempat, jika disk tidak sedang digunakan, maka disk request tersebut akan dilayani dan alamat disk dikirimkan ke disk controller. Kelima, pada operasi penulisan word pada data akan disalinkan oleh DMA controller ataupun prosesor dari memori utama ke buffer disk. Controller untuk selanjutnya disalinkan ke piringan disk. Sementara pada operasi pembacaan data yang dibaca akan disalinkan ke buffer disk controller terlebih dahulu dan selanjutnya disalinkan ke memori utama. 3. Waktu untuk penanganan disk. Permintaan operasi disk oleh suatu proses akan menimbulkan waktu tunda bagi proses. Selama suatu disk request ditangani, maka proses akan berstatus blocked sampai data yang diminta telah dipindahkan ke memori utama. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu disk request terdiri atas yang pertama adalah override time, yaitu total waktu yang dihabiskan sistem operasi untuk menangani disk request, termasuk mengantrikan disk request. Yang kedua, querying time, yaitu waktu yang dihabiskan di antrian disk
disk tersedia untuk digunakan. Yang ketiga, latency. Random access time, yaitu waktu yang dihabiskan untuk menempatkan head ke lokasi yang hendak diakses. Latensi terdiri atas dua komponen. Yang pertama, set time, yaitu waktu yang dibutuhkan disk untuk memindahkan head ke silinder yang berisi sektor yang dituju. Yang kedua, rotational latency adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu putaran disk sehingga head berada tepat di bawah sektor yang hendak diakses. Yang keempat, transfer time, yaitu waktu untuk mentransfer data dari atau ke lokasi disk. Umumnya, waktu penanganan disk operasi disk di atas dicantumkan pada spesifikasi dari suatu disk seperti yang diperlihatkan pada gambar 7.2. Perhatikan setiap disk memiliki buffer data. Buffer disk controllernya untuk menampung data yang dibaca dari cakram magnetis sebelum akhirnya disalurkan ke memori utama. Selanjutnya, penjadwalan disk. Pada sistem operasi yang sangat tinggi, multitasking sangat mungkin terjadi. Disk request baru sebelumnya selesai dilayani. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme penjadwalan disk request. Salah satu faktor dalam menyusun algoritma penjadwalan disk request adalah meminimalkan waktu seek time. Contoh algoritma penjadwalan disk antara lain: yang pertama, FCFS, first come first serve. Pada algoritma ini, disk request ditangani berdasarkan urutan masuknya di antrian. Algoritma ini paling mudah diimplementasikan, tetapi umumnya menghasilkan total access time yang buruk dan terlalu tinggi. SSTV, shortest seek time first. Pada algoritma ini, disk request yang memiliki seek distance yang paling dekat dengan posisi head terkini akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini meminimalkan pergerakan head. Yang ketiga, elevator atau scan. Algoritma ini mengasumsikan head baca atau tulis senantiasa bergerak ke suatu arah. Jika head sudah mencapai bagian terluar atau terdalam dari cakram, maka arah pergerakan head dibalik. Yang keempat, on-way elevator atau scan. Algoritma ini serupa dengan elevator atau scan. Perbedaannya adalah head tidak melakukan pembalikan arah baca atau tulis. Misalnya, head hanya bergerak dari track terluar ke arah dalam. Yang kelima, C-loop. Algoritma ini serupa dengan C-scan. Bedanya, head tidak perlu melakukan perjalanan penuh dari track terluar ke track terdalam. Seandainya pada arah pergerakan head sudah tidak ada disk request. Masing-masing algoritma di atas memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing pada sistem operasi. Umumnya, beberapa algoritma digunakan bergantian untuk menjadwal disk request. Pemilihan algoritma disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. 3. Baiklah, untuk kesimpulan dari manajemen disk adalah manajemen disk merupakan peranti I/O yang penting pada sistem komputer. Yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama adalah disk cakram magnetis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum